Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Pertanyaan dari 08123577 dan seterusnya. Bapak Erastus yang terhormat, dari Bapak umur 66 tahun mau tanya, mami saya umur 90 tahun tinggal dengan adik saya laki-laki. Istrinya berarti menantu ya. Tidak mau bicara dengan mami. Dulu ada perselisihan. Saya mau marah tapi dia sudah berkeluarga. Saran dari Bapak bagaimana? Saran dari saya jikalau mungkin dan mestinya diusahakan dengan sungguh-sungguh ya. Mami ikut Bapak. Jangan ikut adik yang istrinya tidak mau berbicara dengan mami. Itu menjadi tekanan atau menjadi pressure yang membuat mami tidak nyaman dengan usia 90 tahun tinggal dengan orang yang tidak mau bicara dengan dia. Anda tidak perlu marah, udah bagus. Jangan bicara banyak atau jangan bicara apa-apa. Karena kalau umur Bapak sudah 66 tahun, adik Bapak pasti sekitar 60-an juga, udah tua. Jadi kalau sudah umur seperti ini ya kadang-kadang sudah susah diubah. Diam saja, tunjukkan kasih yang tulus kepada mami, bawa mami tinggal dengan Anda. Itu saran saya. Tidak usah marah dan mungkin juga tidak bisa diajak rundingan. Karena sudah umur dan biasanya dengan usia yang sudah lanjut, susah orang diubah. Namun demikian, minta hikmat Tuhan. Jika mungkin bisa diajak bicara, bicaralah. Tapi semua harus di dalam pimpinan Tuhan. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. 085266 000 dan seterusnya. Salam Pak Era, saya wanita dari Balikpapan usia 44 tahun. Saya sering mendengar acara Bapak sangat memberkati saya. Saya terlahir agama non-Kristen, ya, suami agama Kristen. Kami menikah di wihara. Saat melahirkan anak pertama, anak kami meninggal 5 hari setelah melahirkan dikarenakan jantungnya bocor. Saat itu kami drop dan kemudian saya ikut suami ke gereja. Saat itu saya merasa terpanggil oleh Tuhan dan terus-menerus belajar kebenaran. Sekarang kami mempunyai anak kedua. Mohon maaf sebelumnya Pak, saya cuma mau menyampaikan bahwa banyak agama lain seperti orang tua, saudara-saudara saya yang belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi kalau menurut saya tidak masalah menikah beda agama. Asalkan kita bisa berkarakter baik dan membimbing pasangan kita belajar kebenaran. Terima kasih. Maaf sebelumnya Pak, saya cuma mau menyampaikan bahwa banyak agama lain yang belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi kalau menurut saya tidak masalah menikah beda agama. Ya. Tidak masalah yang bagaimana maksudnya ini, ya. Anda tidak bisa mengenakan pengalaman Anda kepada orang lain. Yang pertama yang Anda harus tahu, menjadi orang Kristen yang benar itu harus seperti Yesus. Bukan hanya menjadi baik.
Jika seseorang mengasihi Tuhan dengan benar, mengerti panggilan untuk dikembalikan ke rancangan semula Allah, ia harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Belum tentu juga diperkenankan menikah. Bisa saja Tuhan mengendaki dia tidak menikah kalau memang Allah mengendaki demikian. Kalau menikah, pasti Tuhan mengendaki kita menikah dengan orang yang Allah inginkan. Sedangkan firman Tuhan mengatakan agar kita ini memiliki teman hidup yang seiman. Itu sudah sangat jelas. Jadi masalah, kalau seseorang tidak mengerti inti kekristenan, bahwa kekristenan itu dimaksudkan hendak mengembalikan orang percaya kepada rencana Allah semula, ya mungkin menikah dengan orang beragama lain dianggap tidak masalah. Ini tergantung standar masing-masing individu. Tetapi kalau Anda tanya saya akan mengatakan sangat bermasalah. Ini kan tergantung prinsip hidup, pengertian mengenai kebenaran, dan bagaimana orang memaknai hidup dan menunjukkan maksud memiliki kesempatan hidup di bumi. Ya, kesempatan kita hanya singkat, dan di singkatnya umur hidup kita ini, kita harus hidup hanya di dalam tuntunan Roh Kudus saja. Dan Tuhan mengendaki kita tidak menikah dengan orang yang tidak seiman. Itu harga mati. Oke. Plus 60, 13559, 3 dan seterusnya. Ini rasanya dari luar negeri ini ya. Immanuel, salam Pak Pendeta. Masalah saya sekarang adalah kedua kakak sulung saya memutuskan hubungan persaudaraan dengan saya, sehingga saya tidak dibenarkan balik dan berjumpa dengan mereka. Rasa benci dan dendam mereka sehingga mendengar nama saya pun tidak mau langsung. Persoalannya sekarang saya sudah memaafkan mereka dan selalu berdoa untuk mereka, walaupun tidak depan-depan saya memohon maaf. Tapi dalam hati saya sudah mengampuni kedua kakak kandung saya sendiri. Apakah Tuhan tetap mengampuni saya? Masalahnya apa sampai saudara atau kakak sulung memutuskan hubungan dan tidak mau bicara? Ya, dibenarkan balik dan berjumpa dengan mereka, rasa benci dendam mereka sehingga mendengar nama saya pun tidak mau langsung. Oke, jadi ini kedua kakak kandung Anda ya sudah memiliki kebencian dan dendam sampai tidak mau mendengar nama Anda ya. Oke. Yang pertama, kesalahan Anda itu apa? Harus diakui di hadapan Tuhan dan minta ampun, minta maaf kepada Tuhan. Yang kedua, kalau memang Anda bersalah, Anda bisa minta maaf. Dimulai dari mengirim email atau surat, atau bicara langsung jika itu mungkin. Tapi kalau Anda sudah berbuat demikian, mereka tetap menaruh benci, tetap menaruh dendam dan tidak mau bicara, Anda tidak salah lagi. Tapi jangan tidak bicara karena Anda memiliki harga diri, tidak mau direndahkan. Kalau kita merasa dan menyadari kesalahan kita, kita harus minta maaf. Tetapi kalau kesalahan ini sebenarnya di pihak mereka, Anda benar-benar tidak bersalah, ya jangan minta maaf atas yang bukan kesalahanmu. Tetapi tetap bisa membuat tali silaturahmi, misalnya dengan menyampaikan salam, hai, halo, dan seterusnya, dan minta petunjuk Tuhan
agar ada kesempatan rekonsiliasi. Saya percaya Tuhan akan memberi kesempatan itu. Jadi ingat, Anda tidak boleh sombong, Anda tidak boleh memiliki harga diri tinggi sampai tidak mau mengakui kesalahan dan mohon maaf. Kalau Anda mengakui salah, minta maaf ya, itu tidak membuat Anda direndahkan sebenarnya. Justru Anda akan ditinggikan Tuhan. Oke, terima kasih. Mohon maaf HP tidak dibacakan ya, oke. Kenapa Musa menyuruh mata ganti mata sedang harusnya firman relevan selalu? 2. Kalau punya iman sebiji sesawi bisa memindahkan gunung, lantas siapa yang beriman di dunia ini atau iman semua orang terlalu kecil? Penjelasan pengangkatan horizontal yang pernah Bapak singgung. Oke. Yang pertama, Musa menyuruh mata ganti mata, ini dalam konteks hukum Taurat. Dan memang bangsa yang masih sangat dalam tanda kutip ya, yang tidak tertib itu menjadi budak selama 430 tahun di Mesir, membutuhkan hukum seperti ini, hukum yang keras ini. Jadi bukan sesuatu yang tidak relevan. Ini relevan pada zamannya. Ya, ini sebelum zaman anugerah. Yang kedua, kalau punya iman sebesar sebiji sesawi bisa memindahkan gunung, ini tentu tidak boleh dipahami secara harfiah. Karena tidak pernah Tuhan Yesus atau orang percaya di dalam sejarah gereja memindahkan gunung. Secara harfiah ya. Kecuali Anda berdoa suatu hari gunung diratakan untuk jalan, nah itu bisa. Tapi memindahkan gunung secara spektakuler, secara ajaib tidak pernah. Ini hanya sebuah kiasan. Artinya iman itu memiliki kuasa. Keyakinan akan pribadi Allah itu berdampak luar biasa dalam hidup seseorang. Ya. Iman harus dipahami sebagai penurutan terhadap kehendak Allah. Jadi kalau orang memiliki keberadaan hidup di mana seseorang taat kepada Allah dalam segala hal, itu luar biasa. Ya, dampaknya itu luar biasa. Oke, kita tidak boleh memahami sebagai hal yang harfiah di sini. Ya, saya juga mengingatkan agar saudara tidak mengartikan ayat ini bahwa kita dengan mudah bisa menunjuk persoalan, masalah, kesukaran dengan mudah bisa diselesaikan dalam nama Yesus. Itu sebenarnya pelecehan terhadap nama Tuhan. Kalau iman itu adalah penurutan terhadap kehendak Allah, apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Ya, oke. Yang ketiga, penjelasan pengangkatan horizontal yang pernah Bapak singgung. Nah, kalau saudara membaca Lukas 17, baru-baru ini saya berkhutbah mengenai hal ini. Ya, hari Selasa minggu kedua ya dari bulan Januari ya, saya bicara mengenai iman ini ya, ini sebenarnya berbicara mengenai pemisahan orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ini bukan pengangkatan dalam arti harpazo. Jadi ini akan saya jelaskan nanti kalau saya berkhotbah mengenai pengangkatan ya, secara khusus. Saya kira cukup itu dulu. 08176416 dan seterusnya. Salam Pak Eras, saya wanita usia 40 tahun. Saya mohon sarannya Pak, saya punya kakak yang tinggal di Bali dan dia sudah berumur 41 tahun.
dia punya calon suami yang bulan Maret ini akan berencana menikah. Calonnya berusia 10 tahun lebih muda dari kakak saya. Masalahnya mereka menikah beda agama karena calon suami beragama Hindu. Kakak saya merasa yakin dengan pilihan dan rencana nikah yang beda agama. Kami besar belum pernah bertemu dengan cowok ini, apalagi berbicara lewat telepon untuk menjelaskan keseriusannya. Karena beda kota, apalagi masa pandemik ini membuat kakak dan cowoknya tidak bisa keluar Bali secara mudah. Baru kakak saya yang menjelaskan semuanya. Saya sebagai adik khawatir dengan pernikahan beda agama ini, Pak. Saya tidak ingin dia bersedih dan terluka. Kami sudah tidak punya orang tua lagi, Pak. Sebagai adik, apa yang harus saya lakukan? Saya mohon saran dari Bapak sebagai Bapak rohani saya. Oke. Saya punya kakak yang tinggal di Bali dan dia sudah berumur 41 tahun. Dia punya calon suami yang bulan Maret ini akan menikah. Calonnya berusia 10 tahun. Oh, lebih muda ya dari kakak saya ya. Tentu sebagai adik, jangan takut melukai dan membuat dia sedih kalau hal itu memang harus disampaikan. Harus disampaikan bahwa Tuhan mengendaki pernikahan itu seiman. Jika tidak melakukan, berarti itu sebuah pemberontakan terhadap Tuhan. Anda jangan takut membuat ia menjadi bersedih dan terluka. Lebih baik dia sedih dan terluka 3 bulan daripada dia menderita 30, 40, 50 tahun. Anda harus menyampaikan hal itu. Adapun respon, reaksi, dan keputusan akhir kakak Anda ya tergantung dia. Dan kalau sampai pada akhirnya ia memutuskan tetap menikah dengan orang yang tidak seiman itu, ya, Anda juga harus mau tidak mau merelakan dan jangan memberalakan masalah tersebut. Jangankan Anda, Tuhan pun tidak bisa memaksa kakak Anda. Sebab Tuhan dalam tatanannya memberi kehendak bebas kepada individu. Ya. Kalaupun, sekali lagi, kakak Anda tidak mau mendengar nasihat Anda, ya, relakan. Dan jangan memberalakan masalah itu karena masing-masing kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya? Tuhan memberkati. Oke, ini nggak ada nomor teleponnya. Tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Lama seperti Henokh, Nuh, Yusuf, Daniel, dan Ayub adalah tokoh-tokoh yang luar biasa dan hebat, sangat mencintai Allahnya. Hidup benar dan kudus. Pertanyaan saya, apakah benar bahwa umat perjanjian baru bisa melebihi tokoh-tokoh tersebut? Saya jawab dulu ya. Harus. Karena standar kita itu adalah Yesus sendiri. Bagaimana penjelasannya? Mohon pencerahannya. Sudah saya jawab. Sebab standarnya adalah Tuhan Yesus. Mereka orang-orang yang luar biasa pada zamannya, tetapi mereka bukan orang-orang yang masuk proses dikembalikan ke rancangan Allah semula. Jangan lupa itu. Belum. Ya. Jadi, kita orang percaya harus lebih dari mereka. Itulah sebabnya Yesus berkata, orang-orang benar, nabi-nabi, ingin melihat apa yang kamu lihat, ingin mendengar apa yang kamu dengar. Karena mereka tidak mendengar, tidak melihat juga yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Sebab yang didengar oleh Yesus itu lebih dari hikmat Salomo. Dialah sang kebenaran itu. Dia mengajarkan firman kebenaran, logos Allah. Ya. Jadi
harus melebihi tokoh-tokoh itu. Kedua, Roma 12 ayat 2 berbunyi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pak, bagaimana membedakan yang baik, berkenan, dan sempurna? Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Gusti berkahi. Matur nuwun. Saudara, ini tidak mudah dijawab, tapi saya tahu jawabnya. Dengan belajar kebenaran secara memadai, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan secara benar setiap hari, tentu melalui kehidupan doa yang teratur, memperhatikan setiap kejadian, yang melalui setiap kejadian itu Tuhan memberi hikmat, nasihat, dan pelajaran-pelajaran rohani, seseorang akan memiliki kepekaan terhadap kehendak Allah. Nah, kepekaan inilah yang membuat seseorang bisa membedakan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dan sebenarnya yang dimaksud beriman itu demikian. Bukan hanya bisa melakukan hukum, tetapi segala hal yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan agar kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Nah, saudara ikuti terus Truth ID, saudara pasti akan bertumbuh dan mengerti yang dimaksud Roma pasal 12 ayat 2 itu. Ya. Ini tidak cukup dan memang tidak bisa dijelaskan secara lisan atau tulisan. Harus dialami secara pribadi. Ingat, dengan pertumbuhan rohani yang benar, seseorang akan bisa memiliki kepekaan mengerti kehendak Allah. Oke. 08 12 23 16 dan seterusnya. KY, pria 19 tahun, Lampung. Salam Pak Eras, sedikit saya mau cerita tentang masalah yang saya hadapi sekarang ini. Sudah 1 tahun lebih dan sudah mau jalan 2 tahun saya sering mengalami pikiran yang aneh, suka rasa terintimidasi. Namun awalnya saya cuek dan mungkin akan berlalu. Seiringnya waktu, pikiran saya masih tidak hilang atau sering merasa sama dengan dan saya sering mendengar khotbah Pak Eras untuk selalu menguatkan iman saya. Tetapi semakin saya ingin sungguh-sungguh untuk hidup seperti apa yang Bapak inginkan, pikiran seperti ini terus bermunculan dan bahkan saya merasa bahwa pikiran ini yang seharusnya tidak penting tapi malah saya pikirkan. Seperti kakak saya mau melakukan sesuatu tapi seperti merasa bersalah, seperti mau melakukan sesuatu tapi seperti merasa bersalah atau tidak enak. Kemudian saya merasa kalau ada yang saya tidak lakukan akan menjadi pikiran padahal tidak penting. Hal ini saya sering bawa dalam doa, Pak. Tapi akhir-akhir ini doa saya tidak meminta Tuhan untuk memulihkan sesuatu yang ada di pikiran saya. Namun bagaimana saya bisa menyenangkan hati Bapak dan berkenan kepadanya. Karena saya yakin segala sesuatu dalam kontrol Tuhan dalam hidup saya. Pak, cuma menurut saya hal ini sedikit mengganggu saya seperti berpikir negatif begitu. Pak, kira-kira saya harus bagaimana ya Pak? Apa ini intimidasi dari si jahat atau hanya perasaan saya saja selama ini Pak? Terima kasih Pak, Tuhan memberkati Bapak beserta keluarga. Oke sayang, kau masih muda, kau punya pergumulan seperti itu juga pernah saya alami waktu muda. Jangan memandang itu masalah besar, itu dulu. Relax saja, relax. Kamu tadi sudah menulis saya tidak anggap itu, saya cuek. Itu bagus, cuek dulu. Jangan anggap itu masalah besar. Yang kedua, jangan berpikir setan bisa menguasai kamu. Setan tidak bisa menguasai kamu. Dari kesaksian yang kamu tulis, saya tahu kamu orang yang mulai serius mencari Tuhan. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kamu. Ya, jadi jangan
menganggap ini masalah besar, rileks saja, lalu percaya iblis tidak bisa menyentuh kamu. Memang bisa muncul pikiran-pikiran dan pikiran-pikiran yang negatif. Itu pun karena kita sudah mengisi pikiran kita dengan banyak hal di waktu-waktu yang telah kita lalui. Dan itu pasti berpotensi menimbulkan imajinasi-imajinasi. Sekarang fokus mendengar khotbah Om Eras, fokus membaca buku rohani yang baik, ya, beri waktu menyembah setiap hari 30 menit, kamu pasti bisa melewatinya. Kamu pasti bisa melewatinya. Ingat, dengar khotbah Om Eras, nanti kamu akan bisa mengalami yang disebut merdeka. Kebenaran itu memerdekakan kamu. Puji Tuhan. 0852409093 dan seterusnya. Saya usia 37 tahun, laki-laki dari Manado, Om Eras. Shalom Om Erastus yang terkasih. Mohon bantu diberikan penjelasan mengenai ayat dalam Keluaran pasal 4 ayat 24 yang tertulis, tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Yang ingin kami tanyakan, mengapa Tuhan berikhtiar membunuh Musa, sementara pada saat itu ia dipilih dan diperintahkan Tuhan untuk menghadap Raja Firaun sebagai utusannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Om dan keluarga. Kita harus memahami maksud tulisan ini. Jadi si penulis Alkitab Perjanjian Lama itu tidak menafsirkan. Jadi yang dia pahami itu yang dia tulis. Ya. Nah, di sini sebenarnya dibutuhkan pimpinan Roh Kudus untuk setiap individu yang membaca Alkitab supaya memahami, ya. Seperti misalnya ketika Daud mengarak tabut perjanjian, baru menyentuh saja, wah, sudah mati. Nah, kenapa begitu? Seperti kisah di Keluaran pasal 4 ini, ya. Maksud saya, bentar kita lihat ayatnya supaya saudara-saudara bisa. Keluaran pasal 4 ayat 24, ya. Tapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Anda bisa melihat di sini bahwa ternyata anak-anak Musa belum disunat. Perhatikan di sini. Kulit katan anaknya. Padahal sunat itu penting sekali bagi orang Yahudi sebagai tanda bahwa mereka adalah milik Tuhan. Musa adalah manusia seperti kita. Dan apa yang dilakukan Tuhan ini untuk mengajarkan kepada kita betapa pentingnya covenant atau perjanjian itu. Musa mau menjadi pemimpin besar, hidupnya harus benar, keluarganya juga harus benar. Nah, kita harus memahami hal ini dengan kacamata atau perspektif yang tepat. Ya. Jangan memandang Tuhan itu jahat. Kalau dikatakan Tuhan berikhtiar membunuh Musa, hanya ingin menunjukkan betapa pentingnya covenant itu, perjanjian itu. Dan Musa rupanya lalai di sini. Untuk seorang pemimpin besar seperti Musa, ya, keluarganya harus menjadi umat pilihan yang sah melalui sunat tersebut. Nah, apa hikmahnya untuk kita hari ini, saudara? Hikmahnya adalah kalau kita memiliki perjanjian dengan Allah, hidup kita harus bersih. Dan mestinya juga kita mengajak seluruh keluarga kita juga bersih. Supaya kita bisa menjadi utusan Kristus
yang layak. Nah, di sini betapa beratnya ya saudara seorang hamba Tuhan itu, sebab hidupnya dan keluarganya menjadi kesaksian. Jangan seorang pendeta memberitakan kebenaran, anaknya tidak hidup di dalam kebenaran. Oke, saya kira itu jawaban saya. Jangan lupa mensubscribe Truth ID. Saya percaya saudara akan diberkati melalui Truth ID ini. Dan jangan lupa saudara selalu mengikuti acara Truth TV yang kita harapkan ke depan akan menjadi lebih baik. Truth, TRUTH, ya, lalu spasi TV. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara.